sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang saya kasihi. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 8 pada ayatnya yang kelima dan 6. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Hari ini hari yang Tuhan khususkan bagi kami sebagai orang percaya untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kehendak-Mu sendiri untuk merubah seluruh kehidupan kami menurut kuasa dan kehendak Tuhan. Karena hidup yang kami jalani adalah hidup yang sementara, hanyalah sebagai titipan. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan membawa kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapa di sorga, firman Tuhan yang kami dengar, biarlah kami mengambil satu komitmen untuk ada bersama dengan Tuhan. Supaya pada akhirnya kami ada dalam damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, semua orang percaya yang hendak mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus akan menguasai kami semua, supaya kami benar-benar mata kami tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini terangkat di dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan, hidup oleh roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara, menyimpan dan melakukan dalam seluruh hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini hidup menurut kehendak Allah. Firman Tuhan di hari ini sangat indah dalam kehidupan kita, oleh karena firman Tuhan ini akan merubah kita untuk berjalan menurut kehendak Tuhan. Rasul Paulus berbicara untuk orang Kristen yang berada di Roma, dan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus melalui kuasa Roh Kudus mengandung ajaran yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena yang diajarkan adalah mereka harus hidup beriman kepada Tuhan. Kalau kita bicara tentang persoalan hidup, maka pasti kita semua ingin untuk hidup baik. Bahkan juga di antara kita rindu untuk tidak ada masalah di dalam kehidupan. Tetapi itulah yang dibayangkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam hidup setiap orang. Bapak Ibu Saudara, pada ayat 5 ada dua kelompok manusia. Kelompok manusia yang pertama hidup mereka menurut daging. Sementara kelompok yang kedua adalah kelompok yang terus memikirkan hal-hal menurut kehendak Tuhan. Ketika kita mendengarkan bagian ini, maka kita dapat memilih mana yang harus kita pilih, menurut Tuhan ataupun menurut kehendak diri sendiri atau memikirkan daging. Orang yang memikirkan daging hanya menyenangkan dirinya sendiri, tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Selalu menyakitkan hati Tuhan. Malah di dalam kehidupannya dosa itu dianggap biasa-biasa saja. Contoh orang yang hidup di dalam kedagingan, di dalam dirinya ada iri hati, di dalam dirinya ada kesombongan, kecongkakan yang ada dalam kehidupan. Seperti halnya ia melakukan hal-hal yang mengakibatkan di dalam dirinya ada dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak seperti orang-orang yang selalu memikirkan kehendak Tuhan dalam hidup. Mereka melakukan sesuatu, mereka berpikir Tuhan yang menjadi
nomor satu di dalam hidup. Berpikir, berbicara, bertindak, Tuhan itu menjadi bagian yang paling pertama dalam hidup. Melakukan hanya untuk Tuhan, yang paling utama dalam pikiran mereka, walaupun yang Tuhan buat dalam hidup mereka itu menyakitkan, mengecewakan, tetapi mereka pikirkan bahwa semua itu Tuhan akan melakukan segala perkara yang besar dalam hidup. Mereka hidup selalu bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melakukan segala sesuatu. Di dalamnya ada doa, ada rasa syukur yang senantiasa dilakukan menurut kuasa dan kehendak Tuhan. Pada ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup memikirkan daging itu sama menuju kepada maut. Karena memikirkan daging dan tidak akan pernah dalam pertobatan, maka hidup itu menuju maut. Maut untuk seterusnya, kematian untuk seterusnya, tidak akan lagi hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak mau bertobat, dia tidak memikirkan tentang kehendak Tuhan. Dan tidak ada pertobatan, maka kerajaan neraka itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan ada pertobatan, tentu ada keselamatan yang dikerjakan. Karena keselamatan itu telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus bijaksana. Kita harus bijaksana untuk memilih mana yang baik. Kita harus memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, pikirkan, lakukan dalam hidup harus baik, tepat, dan benar menurut kehendak Tuhan. Kita ingat bahwa ketika kita memilih, itu menentukan masa depan kita. Ketika kita memilih yang salah, maka masa depan kita tidak akan ada dalam damai sejahtera. Tetapi kalau kita memilih untuk mengikuti jalan Tuhan, maka ada damai sejahtera yang mengikuti kita, bahkan kita hidup di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu akan memimpin kita. Ketika kita tidak bisa, Tuhan akan memberikan kita bisa. Ketika kita ada dalam kekecewaan, Tuhan akan menghibur kita karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang kita jalani ini, kita ingat bahwa hanya titipan, hanya sementara. Oleh sebab itu, pakai hidup ini untuk berguna bagi Tuhan. Pakai hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Dengan sendirinya, Tuhan akan menilai seberapa iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil satu tekad, kita mengambil satu komitmen untuk menjalani minggu-minggu sengsara ini, mengikut Tuhan, teladan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan akan membuat kita untuk tetap kuat. Dan ingat, dengan demikian berkat Tuhan akan melimpah di dalam hidup pribadi kita, keluarga kita, bahkan pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepada kami pengertian untuk kami mengambil satu komitmen mengikut Tuhan. Memang kami hidup di dalam dunia, tetapi kami bukan berasal dari dunia ini. Kami berasal dari Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa, menyerahkan setiap orang yang telah ada di jalan Tuhan. Tetapkanlah hati dan pikiran mereka, iman, pengharapan, kasih mereka kepada Tuhan, sehingga hidup yang sementara di tengah-tengah dunia ini akan memiliki nilai yang berarti ketika Tuhan datang kembali.
Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, tanamkanlah firman-Mu di dalam lubuk hati kami sekalian, supaya hari-hari hidup yang kami jalani, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin, Tuhan sendiri yang akan membawa kami kepada keselamatan yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan orang percaya, baik dari anak-anak, orang dewasa yang sudah lanjut usia, para janda, duda, yatim piatu. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, pimpin mereka sehingga yang merupakan iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan tetapkan, dan pada akhirnya mereka memiliki satu sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan pemerintah dan gereja ke dalam tangan Tuhan sebagai wakil Allah yang melanjutkan dan mengerjakan karya-karya Tuhan di dalam hidup ini. Biarlah pemimpin-pemimpin kami yang ada pada lembaga-lembaga pemerintahan tetapi juga gereja, biarlah menjadi berkat, karena pada akhirnya kami akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa kami, ampuni segala dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.